Debutan terbaru NXT yang guncangkan dunia pro wrestling. Cora Jade bisa kalahkan Bayley karena Roxanne Perez. Ishii hianati Tony D'Angelo. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 12 Februari 2025. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. NXT hari ini dimulai dengan Bayley yang langsung mengambil kendali di pertandingan melawan Cora Jade. Dia tampil agresif dan berhasil mendaratkan baseball slide roundhouse yang brutal. Tapi momentumnya berubah ketika Cora menjegal Bayley dan langsung menyerang dengan serangkaian forearm keras. Pertarungan makin panas, Bayley hampir menang setelah guillotine leg drop dan Saito suplex. Tapi ada kejutan, Roxanne Perez tiba-tiba muncul dengan cosplay hagernya Bayley dan sukses mengalihkan perhatian. Cora memanfaatkan momen ini dan langsung menghajar Bayley dengan Dirty Deeds DDT 2 kali untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, GM NXT Eva resmi memasukkan Cora ke dalam pertandingan perebutan gelar wanita, mengubah triple threat menjadi fatal 4-way. Situasi makin panas ketika Bayley yang emosi langsung menyerang Roxanne dengan belly to belly, menutup segmen ini dengan ketegangan besar. Kemenangan besar buat Cora Jade. Ini bisa dibilang kemenangan paling penting dalam karirnya, berhasil mengalahkan mantan juara wanita WWE. Cora lagi sibuk banget sekarang, muncul di NXT dan TNA dengan perseteruan besar untuk gelar utama di dua brand itu. WWE jelas punya kepercayaan tinggi ke dia. Pertandingan ini sendiri juga cukup solid. Sol Ruka ngajak Zarya buat latihan di pantai dan Zarya setuju tapi mau lakuin dengan caranya sendiri. Tapi tiba-tiba suasana buyar gara-gara Nikita Lyons yang datang buat ngebacot. Bikin suasana makin panas dan jelas bikin mereka berdua bertanding di NXT hari ini. Oba Femi menghadapi dua penantangnya dan dengan percaya diri memprediksi kalau Grayson Waller dan Austin Theory bakal kerjasama buat ngalahin dia di Vengeance Day. Tapi pada akhirnya mereka bakal pecah gara-gara ego masing-masing. Grayson Waller malah menyepelekan Oba dan nyebut dia itu overrated. Sementara itu, Austin Theory justru pasang badan buat Grayson, ngebanggain dia karena udah ikut ngebangun NXT. Tapi di saat yang sama, juga ngeklaim dirinya layak buat jadi juara. Oba yang cerdas langsung ngeh kalau mereka punya ambisi yang bertabrakan dan mulai memanipulasi situasi. Tapi pada akhirnya, Grayson dan Theory kompak menyerang Oba, ninggalin sang juara terkapar setelah dihajar finisher mereka. Jujur aja, Austin Theory sama Grayson Waller yang tiba-tiba masuk ke persaingan gelar NXT ini terasa agak dadakan. NXT kayak masih nyari arah yang pas buat storyline ini. Bahkan Eva juga kelihatan agak off sebagai GM. Aku nggak yakin mereka bakal menang kecuali ada rencana besar buat Grayson, tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi setidaknya ini bisa jadi langkah awal buat ngepecah Grayson dan Theory di Raw. Editor ngeluarin promo keras, menuduh Trick Williams dapat kesempatan yang nggak pantas. Dia lalu menantang Trick buat tanding di strap match, janji bakal menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Di backstage, Javon Evans menemui GM Eva dan ngumumin kalau dia udah dapat izin medis buat bertanding lagi. Tanpa ragu, dia langsung tanda tangan waiver legal untuk bisa kembali ke ring dan menghadapi Ethan Page. Lanjut ke pertandingan tag team triple threat antara Josh Briggs dan Yoshiki Inamura melawan Hank Walker dan Tank Ledger melawan Myles Brown dan Tavian Heights yang ditemani Charlie Dempsey dan Ryan Sinclair. Hank dan Tank tampil kompak dengan kombinasi assisted seated senton, sementara itu Inamura kelihatan kayak monster banget, ngancurin lawan-lawannya dengan corner splash dan helikopter body slam. Tavian Heights juga gak mau kalah. Di akhir, Briggs sukses ngehajar Hank dengan clothesline from hell, langsung disusul dengan splash yang brutal dari Inamura untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Axiom dan Fraser muncul buat ngasih selamat ke para pemenang dan resmi menantang mereka buat gelar tag team di Vengeance Day. Biasanya aku gak terlalu suka pertandingan yang kesannya asal numpuk banyak orang di ring, tapi pertandingan ini ternyata seru banget. Kayak tawuran yang kacau tapi tetap terstruktur. Banyak talent dari divisi pengembangan di sini dan mereka benar-benar nunjukin potensinya. NXT emang lagi bermasalah sama divisi tag team, tapi ini langkah ke arah yang benar. Sekarang mereka tinggal bikin kita peduli sama divisi ini.
Bayley dan Roxanne Perez ngamuk-ngamuk ke Eva, protes keras soal keputusan memasukkan Cora Jade ke pertandingan perebutan gelar. Ketegangan makin memanas waktu Bayley ngehina Roxanne sebelum akhirnya pergi dengan kesal. Gak lama setelah itu, Cora Jade muncul dan mulai ngejek Roxanne. Bikin suasana makin panas dan bikin pertarungan di title match nanti jadi makin seru. Lanjut ke pertandingan gelar NXT Heritage antara Lexis King melawan JDC, Johnny Dango Curtis. Dua-duanya nunjukin keahlian chain wrestling mereka. JDC sempat nguasain pertandingan dengan uppercut, Russian leg sweep, dan flip dive keren keluar ring. Bahkan, dia hampir menang setelah ngehajar Lexis dengan last dance leg drop. Tapi, Lexis berhasil ngambil kesempatan dan langsung ngasih draping twisting neck breaker untuk memenangkan pertandingan. Ending pertandingan ini kelihatan agak aneh. Kayaknya mereka mau bikin Lexis King menang dengan cara curang lagi, tapi eksekusinya agak gagal. Kayaknya Johnny Dango Curtis cuma jadi bintang tamu dan Lexis emang dipastikan menang karena dia masih dalam fase awal arc New Heritage Cup-nya. Tapi pertandingan ini tetap seru sih buat ditonton. Kelani ngadepin trio Fatal Influence dan ngeklaim kalau Fallon Henley belum pernah lawan versi terbaik dirinya. Jada Parker juga ikut panas dan langsung ngeklaim dirinya sebagai penantang gelar North American Championship. Sementara itu, Asante Theodonis datang buat nuntut title shot buat Carmen Petrovic. Drama makin kompleks, banyak feud baru yang bakal meledak dalam waktu dekat. Lanjut ke pertandingan antara Nikita Lyons melawan Zarya dengan Sol Ruka di ringside. Lyons nunjukin kelincahannya dengan Hurricanrana plus kombinasi tendangan mautnya. Tapi Zarya nggak kalah. Dia berhasil counter dengan German suplex yang brutal dan bahkan lolos dari camel clutch cuma pakai kekuatan ototnya. Lyons hampir menang dengan feather bomb, tapi Zarya berhasil ngelak dan langsung nyerang balik dengan spear diakhiri dengan A5 untuk memenangkan pertandingan. Percaya atau enggak, ini salah satu kekalahan single match yang jarang banget dialami Nikita Lyons. WWE dulu nge-push dia banget di era NXT 2.0 sampai dikasih semacam plot armor. Tapi sekarang posisinya udah beda dan kayaknya dia nggak bakal dapat perlindungan kayak dulu lagi. Di sisi lain, aku seneng lihat Zarya kelihatan dominan. Kayak gini nih seharusnya cara WWE nge-book Zarya. Ethan Page muncul dengan promo yang sadis. Dia ngeledek Javon Evans, bilang kalau Javon lebih banyak pakai hati daripada otaknya. Dan itu bakal jadi kehancurannya sendiri. Ethan terus ngeledek Javon sebagai orang bodoh yang rela mempertaruhkan karirnya cuma demi bisa nyentuh Ethan di ring. Dan Ethan janji bakal menghancurkan rahang Javon lagi di Vengeance Day. Sampai Javon mungkin harus nyari karir baru setelah itu. Di sesi wawancara sama Sarah Schreiber, Trick Williams resmi nerima tantangan strap match dari Eddie Thorpe. Trick ngejanjiin bakal lawan Eddie face to face dan bersumpah buat ngehajar dia habis-habisan. Pas tim komentator lagi nge-recap Vengeance Day, tiba-tiba Ricky Starks datang di area penonton. Dengan penuh gaya, Starks ngeklaim kalau NXT sekarang adalah brand terpanas di dunia gulat. Dan mereka baru aja dapat free agent paling panas. Starks memperingatkan semua orang buat nggak terkecoh sama wajah ganteng dan parfum mahalnya. Karena dia datang buat ngebalik NXT jadi tempat yang lebih gila. WWE cepet banget ngekontrak dia. NXT sebenarnya bukan tempat yang buruk buat dia mulai sih, tayang di TV nasional juga. Plus, mungkin ada semacam kepuasan pribadi buat Ricky Starks karena secara nggak langsung, dia bisa berhadapan dengan AEW Dynamite. Mengingat orang-orang masih suka bandingin rating NXT dan Dynamite, tiap minggu yang belakangan ini selalu dimenangkan sama NXT. Stephanie Fekir dengan berani kasih kode ke Julia, nunjukin kalau dia nggak puas cuma ngejar North American Championship, dia juga mengincar NXT Women's Championship. Di backstage, Andre Chase kelihatan murung banget, jalan-jalan sendirian kayak orang kehilangan arah. Kel Dixon nyoba ngenalin dia ke Uriah Connors, tapi Chase cuma ngebuang muka dan ngomong kalau Chase Yu itu udah mati. Langsung aja ke pertandingan utama di NXT hari ini antara Tony D'Angelo melawan Ridge Holland, Steel Cage War untuk NXT North American Championship. Tony D langsung tancap gas sejak awal dengan hoki punches khasnya dan serangkaian suplex yang powerful. Ridge gak mau kalah dan mulai main curang, termasuk nyolok mata Tony dan ngehajar pakai serangan power move yang keras juga. Tony D berhasil menguasai laga dengan deretan belly to belly suplex sebelum ngehajar Ridge dengan powerbomb ke dinding kandang dan spear buat nearfall yang bikin deg-degan. Di luar ring, Easy Dame tiba-tiba muncul dan ngeluarin crowbar dari jaketnya.
Styles ngaku kalau dia yang nyiapin senjata itu, tapi Rich justru berhasil duluan ngambil crowbarnya dan hampir menang. Tony D nggak tinggal diam. Dengan cerdik, dia balas nyolok mata Rich dan mengakhiri pertandingan dengan Spinebuster untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Rich Holland malah ngamuk dan nyerang Styles serta luka. Tapi kejutan terbesar datang saat Easy Dame yang sebelumnya terlihat membantu Tony D, justru ngehianatin dia dengan coblok brutal pakai crowbar. Gak sampai di situ, Shawn Spears, Brock Jensen, dan Nico Vance ikut muncul dan gabung hajar Tony D. Acara ditutup dengan Shawn Spears ngehajar Tony D dengan Death Valley Driver dari atas tali ke kursi baja, bikin Tony terkapar tanpa daya. Pertandingan ini solid dan penuh hard-hitting action, tapi penonton gak terlalu heboh. Rich Holland emang udah jauh lebih bagus di NXT dibanding di main roster, tapi chemistry dia sama Tony D kurang klop di sini. Mungkin juga karena karakter Rich mulai cool down setelah ngebubarin CSU. Pertarungannya lumayan, tapi bukan level yang bagus buat main event, terutama dengan Steel Cage yang harusnya bikin makin seru. Sementara itu, heel turn dari Easy Dame udah bisa ditebak, soalnya foreshadowingnya emang jelas banget, tapi bukan berarti itu jelek. Di post credit scene, ada 4 sosok misterius terlihat pakai bandana tengkorak buat nutupin wajah mereka. Tiba-tiba muncul tulisan Vengeance Day di layar, ngasih petunjuk kuat kalau kelompok misterius ini bakal debut di event tersebut. Oke, walaupun main eventnya agak mengecewakan, ini tetap episode NXT yang solid. Acara ini sukses nyelesain semua setup buat Vengeance Day akhir pekan ini. Semua pertandingan terakhir udah dikunci dan hype acara ini naik drastis gara-gara debut Ricky Starks. Vengeance Day kelihatan bakal jadi acara premium yang seru banget dan episode ini berhasil bikin fans semakin tertarik buat nonton. Bukan episode NXT yang terbaik, tapi secara keseluruhan tetap enjoyable. Tapi menurut kalian gimana episode NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Cognito. Forbidden